Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Baru sebagian yang kompak ya. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jafar Residen, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Kamis malam Jumat tanggal 5 Februari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 18 Sya'ban. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak sampai 2 pekan lagi ya, kita akan memasuki bulan yang penuh dengan ampunan. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah ada sebuah kisah tentang orang Majusi yang masuk surga. Kira-kira orang Majusi itu orang apa Bapak Ibu? Agama yang menyembah api. Nah, jadi Majusi adalah agama yang menyembah api. Berarti kan orang kafir ya? Kafir karena tidak menyembah Allah. Nah, ada sebuah kisah orang Majusi, orang kafir tapi masuk surga. Kira-kira aneh nggak Pak? Dengernya udah aneh ya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya seperti ini. Satu ketika ada seorang anak Majusi masih kecil. Anak tersebut sedang asik makan di siang hari Ramadan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi orang-orang Islam lagi makan, orang-orang Islam lagi puasa, dia asik makan. Kemudian ayahnya, ayah si anak Majusi ini, ketika mengetahui anaknya makan di siang hari Ramadan di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia pun langsung menghampirinya dan memarahinya. Wahai anakku, tidakkah engkau tahu bahwa hari ini adalah hari Ramadan, hari yang sangat diagungkan oleh kaum muslimin.
Mereka sedang berpuasa, engkau enak-enakan makan, pulang. Akhirnya anaknya, bahasa kita mah Pak, dijewer sambil dibawa pulang. Beberapa waktu kemudian, ternyata si orang Majusi ini, bukan anaknya, tapi si bapaknya tadi, meninggal dunia. Kemudian di malam harinya, ada orang soleh yang bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat si orang Majusi tersebut berada di dalam surga. Si orang soleh pun merasa aneh. Bahkan bukan orang soleh aja, kita ngerasa aneh nggak? Aneh. Kok bisa orang kafir masuk surga? Maka orang soleh tersebut bertanya, wahai fulan, bukankah ketika di dunia engkau itu orang Majusi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mengapa engkau bisa masuk surga? Apa jawaban orang Majusi? Wahai orang soleh, aku masuk surga karena ketika hidup di dunia, aku memuliakan bulan suci Ramadan. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini, diceritakan oleh si Majusi. Sesaat sebelum aku meninggal dunia, aku mendengar suara, wahai malaikat maut, jangan engkau cabut nyawa hambaku sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ada malaikat yang turun yang membimbing si Majusi ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terdengar suara yang lain. Wahai malaikat maut, sekarang cabutlah nyawa hambaku karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahai orang soleh, sesungguhnya aku ini mati dalam keadaan Islam. Jadi engkau jangan kaget melihat aku sekarang di dalam surga. Nah, mengapa Allah begitu memuliakan diriku? Karena ketika di dunia, aku senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan. Anakku makan di siang hari Ramadan, di tengah-tengah kaum muslimin, aku tidak terima. Aku merasa Ramadan terhina. Maka aku pun marahi anakku semata-mata kecintaanku dan pengagunganku kepada bulan suci Ramadan. Ini kan luar biasa Pak ya. Jadi orang kafir saja ketika dia memuliakan bulan suci Ramadan, maka Allah muliakan dia dengan hidayah. Betul. Apalagi kita orang Islam, orang beriman. Jika kita bisa memuliakan bulan suci Ramadan, maka bukan cuma hidayah yang Allah berikan pada kita, tapi Allah akan berikan pahala-pahala yang sangat besar. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis sahih itu ada 5 kitab. Bukhari, Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Mustadrak Imam Hakim. Ini 5 kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Nah, di dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Rasul bersabda bahwa setiap amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya adalah pahala wajib. Bapak sholat sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya pahala sholat wajib. Bapak sedekah di bulan suci Ramadan, pahalanya pahala zakat. Ya. Karena setiap amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya pahala wajib. Dan setiap pahala wajib, setiap amalan wajib yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat. Bapak 1 kali sholat zuhur, maka di dalam catatan raqib atidnya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, adalah 70 kali lipat sholat zuhur. Pak Ustadz, berarti 70 hari ke depan saya nggak usah sholat dong.
Salah lagi. Nggak gitu juga Pak pemahamannya ya. Iya, masalah kewajiban dan masalah pahala harus dibedakan. Ya, kewajibannya 1, pahalanya 70 kali lipat. Nah, 70 kali lipat pahala ini tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban di hari berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Itulah pahala yang Allah sediakan untuk kita di bulan suci Ramadan. Saking besar pahala, Pak. Ini baru sebagian hadis saja saya sampaikan. Saking besar pahala dan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan, sampai-sampai di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, setiap kali Nabi memasuki bulan Rajab, Nabi mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di 2 bulan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan panjangkanlah usiaku sampai memasuki bulan suci. Ini saking pentingnya Ramadan, sampai-sampai Nabi minta dipanjangkan usianya sampai bertemu bulan suci Ramadan. Ya. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan untuk kita di bulan suci Ramadan, ya. Nah, hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita memuliakan bulan suci Ramadan, maka Allah akan muliakan kita. Muliakan dunia kita, muliakan akhirat kita. Cuman saya khawatir sebaliknya. Kalau kita tidak bisa memuliakan bulan suci Ramadan, maka Allah tidak akan memuliakan kita. Atau bahkan kita menghina bulan suci Ramadan, maka Allah akan menghinakan. Dan itu realitasnya sekarang, Pak. Jadi yang sekarang yang merendahkan Ramadan itu bukan orang-orang kafir. Yang merendahkan bulan suci Ramadan bahkan orang Islam sendiri. Coba lihat di siang Ramadan apa yang terjadi. Ya, orang buka warung sudah tidak malu-malu lagi. Orang makan siang hari udah malu-malu lagi depan orang. Sebetulnya urusan puasa enggak puasa urusan dia dengan Allah. Asal makan yang ngumpet-ngumpet enggak jadi masalah. Tapi banyak orang yang tidak berpuasa tapi makannya terang-terangan. Ini kan merendahkan bulan suci Ramadan. Betul ya? Nah, saya khawatir ketika seorang mukmin, orang yang beriman merendahkan bulan suci Ramadan, maka akan Allah rendahkan dia dengan mencabut hidayah dari dalam hatinya. Kalau tadi kan orang kafir karena memuliakan Ramadan, Allah muliakan dia dengan hidayah. Nah, sekarang sebaliknya, kita khawatir kalau ada seorang muslim tidak memuliakan Ramadan, bahkan merendahkan Ramadan, maka Allah akan hinakan dia dengan dicabut hidayah dari dalam hatinya. Ya. Mudah-mudahan ini bukan kita. Amin. Ada yang nanya, Pak Ustadz, bagaimana hukum buka warung nasi di siang hari Ramadan? Intinya buka warung makanan begitu ya. Boleh atau tidak? Maka saya bilang tidak boleh. Haram. Karena itu dapat membantu orang-orang yang tidak berpuasa untuk semakin tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam hal maksiat kepada Allah. Kira-kira tidak berpuasa Ramadan maksiat atau bukan? Maksiat, Pak. Memang betul, misalkan yang punya warungnya itu puasa, tapi dia menyediakan makanan untuk orang tidak puasa. Berarti dia menolong orang yang bermaksiat kepada Allah agar semakin konsisten dengan maksiatnya. Maka haram buka warung makanan di siang hari Ramadan. Kecuali pertama di rest area.
Rest area di tol, Pak. Itu boleh orang buka warung. Kenapa? Karena orang-orang yang melalui jalan tol terindikasi, ya. Atau memang kemungkinan besar mereka itu sedang dalam perjalanan. Musafir, orang yang sedang dalam keadaan perjalanan lebih dari 82 km perjalanan yang membolehkan orang sholat jamaah qashar, maka seseorang boleh tidak berpuasa. Ya, kalau di rest area mungkin orang musafir, maka boleh buka warung, orang mampir kemudian makan, boleh dilayani. Kenapa? Karena terindikasi sebagai orang yang melakukan perjalanan, mendapatkan keringanan dari Allah. Begitu pula warung-warung yang di jalan Pantura. Yang kan jalan Pantura itu, Pak, jalan apa namanya? Lintas provinsi ya. Nasional. Ya. Dari mulai apa tuh? Pojok, provinsi paling pojok. Banten. Ya, ngelewatin Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja mah Selatan nggak ngelewatin ya. Pantura nih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika buka warungnya di satu tempat yang mana kemungkinan orang yang lewat, maka ketika itu dia boleh buka warung nasi dari pagi boleh. Ya. Tuh. Nah, adapun di daerah kita, di daerah pemukiman warga, orangnya puasa, nggak kemana-mana, mukim, tidak ada uzur, maka tidak boleh membuka warung nasi, warung makanan instan, siap makan dari pagi. Kapan bolehnya? Bolehnya buka warung setelah lewat jam makan siang. Jam 3, jam 4, boleh, Pak. Jam 2 belum boleh. Kenapa? Karena masih jam makan siang. Ya, orang yang datang ke warung kita di jam makan siang, pasti dia makan siang, Pak. Makanya sudah lewat jam makan siang, jam 3, jam 4 baru warung nasi buka, warung gorengan buka, warung takjil buka. Karena indikasinya seorang beli untuk buka puasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bulan suci Ramadan. Yang intinya adalah yuk sama-sama kita muliakan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup, kita baca Al-Fatihah dulu. Yang pertama kita niatkan untuk Bapak Haji Ade Hidayat yang sedang berulang tahun ke 25. Ya 25 kali 2 ke 50 kita ya khamsin. Kita akan beliau mudah-mudahan tetap panjang umur, diberikan sehat badan, dimudahkan rezeki dan urusan. Yang kedua yaitu untuk Dafa Ibnu Hafiz. Ini anak daripada Bapak Haji Nanang, ulang tahun yang ke-11 Pak Haji ya. Kita doakan Adinda Dafa mudah-mudahan dijadikan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak yang sukses dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Pak, takut nanggung ya. Kalau buka rumah makan jam 4 itu nggak apa-apa. Terus buka sampai jam 10, jam 12 sampai sahur nggak apa-apa. Ya. Pak Ustadz saya nggak terawih, nggak apa-apa, taraweh sunnah. Sementara mencari nafkah hukumnya wajib. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang nafkahnya itu di malam hari buka warung, ya maka tidak jadi masalah.
tidak sholat taraweh di masjid. Ya, tapi usahakan kalau masih bisa, usahakan sholat taraweh di masjid. Nanti setelah dagang pulang, misalkan jam 10, jam 11 pulang, sholat taraweh 20 rakaat, alhamdulillah. 8 gak jadi masalah, 2 ora popo, sholat isya doang langsung tidur, ya nggak masalah juga. Ya, sunnah. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Sesuatu yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Mencari nafkah wajib, taraweh sunnah. Cuman bagi orang yang nafkahnya di siang hari, tidak ada alasan untuk meninggalkan tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil karim tal karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya asir fatasirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.